Semua itu berjalan sesuai skenario. Koalisi Indonesia Maju di ghosting Mas Wali. Ini jelas dipegang erat bapaknya ini. Gibran bakal deklarasi bila saja akhirnya Koalisi Indonesia Maju membuka fakta. Mereka akan deklarasi capres-cawapres setelah Gibran dipanggil PDIP. Lah gimana Mas Gibran mau ke DPP? Lah petinggi partainya sibuk karu-karuane. Halo, ketemu lagi dengan Begawan. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol Ngopini Politik. Oh, ini kelihatannya ini. Kelihatannya Pak Prabowo akan menggandeng Bung Erick Thohir. Nah, ini dikuatkan dengan Bang Erick Thohir membuat surat pernyataan tidak pernah terpidana. Ini sebagai syarat untuk maju sebagai cawapres. Ya tentunya mendampingi Pak Prabowo, mendampingi Pak Ganjar. Lah terus Mas Gibran gimana ini? Nah ini oke lah. Tapi saya juga akan memberikan selamat atas dideklarasikannya pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai capres dan cawapres yang akan diusung oleh PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Nah, ditunjuknya Pak Mahfud sebagai cawapres ini meyakinkan saya, meyakinkan Begawan ini, dan harus benar-benar berterima kasih khususnya kepada Bu Mega dan Pak Jokowi yang selama ini bermain cantik dalam politik ini analis Begawan loh ini, betul ini. Ini berdasarkan beberapa perkembangan politik yang terbaru yang terus bergulir. Artinya begini, akhir-akhir ini ada upaya penggiringan opini kan, kelihatannya seakan-akan Pak Jokowi merestui Mas Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo. Lah beberapa episode Ngompol kan juga begitu. Wah, sepertinya Ngompol ini kemakan umpan juga ini. Termasuk Begawan itu. Oh, tapi enggak. Ini Begawan melalui Ngompol itu mengingatkan kepada Gibran. Karena memang respek positif kami kepada Gibran. Kami pendukung Gibran, kami pendukung Pak Jokowi, tapi tidak harus selalu mengiyakan apa yang dimaui oleh Gibran. Kalau belok ya kami meluruskan lah. Nah, dengan diciptakannya situasi politik itu, otomatis parpol Koalisi Indonesia Maju fokusnya ke sana. Ke Bang Erick Thohir, bukan ke Gibran lagi. Mereka mengupayakan bisa terjadi deklarasi Prabowo Gibran janjane. Lah Pak Jokowi buat momentum kalau Pak Prabowo Gibran akan jadi kenyataan, sepertinya seperti itu, menggiring opini. Nah, saat Rakernas Projo ke-6 itu, Projo diminta undang semua anggota Koalisi Indonesia Maju. Pak Jokowi juga meminta kedua anaknya datang. Loh. Nah, faktanya yang terjadi, Pak Prabowo tidak ada di lokasi acara Rakernas. Nah, lucu ini. Nah, Gibran juga hanya sebentar 15 menit datang, toktil, pamitan, salaman, terus lungo. Alasannya ke kamar kecil. Esok harinya, MK memutuskan mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres. Ini anti klimaks nih. Tentu orang jadi penasaran. Nah, apa komentar beliau mengenai kemungkinan Gibran sebagai cawapres? Pak Jokowi menjawab, itu urusan partai, bukan urusan saya. Lah, hari Selasa kemarin Pak Jokowi tugas ke negara Cina untuk beberapa hari. Tugas negara. Nah, siang tadi terjadi deklarasi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Di saat Pak Jokowi tidak berada di tanah air juga. Otomatis kita semua membaca kesan bahwa Pak Jokowi tidak terlibat penentuan nama cawapresnya Pak Ganjar, yaitu Pak Mahfud. Orang jadi berpikir nih, wah ini presiden lagi ragato ini karo Bu Mega ini. Nah, jika kita mau jeli, mau cerdas, biar paham, di saat peristiwa-peristiwa itu berlangsung, ini ada peristiwa kecil lain. Yang itu mempertontonkan ada cawe-cawe Jokowi dalam menjebak Koalisi Indonesia Maju. Ini lagi-lagi analisisnya Begawan nih. Misalnya ini, Mas Kaisang yang awalnya mau hadir di Rakernas Projo membatalkan
kesanggupannya orang nongol, nggak kelihatan. Lah Gibran di Rakernas Projo hanya salam-salaman juk lungo gitu. Dan di hari Selasa ada niatan deklarasi Pak Prabowo Gibran. Nih Mas Hasto malah menjadwalkan memanggil wali kota Solo. Makanya deklarasi capres-cawapres Koalisi Indonesia Maju buyar. Bubar jalan orang situ, orang ketemu. Lah benarkah ini semua terlepas dari campur tangan Pak Jokowi? Lah kok saya kok ragu gitu ini. Ragu ini. Nah, bagaimanapun Pak Jokowi sudah 19 tahun loh bersama Bu Mega loh. Pak Jokowi orang yang cerdas memainkan politik. Dan levelnya memang tepi jurang. Main politiknya kalau dalam sulap itu kelasnya udah debus itu. Makan beling, minum minyak panas dan sebagainya. Penuh resiko dan celaka. Nah sedikit saja lewat dari yang diharapkan. Wah berbahaya. Nah tapi rupanya semua itu berjalan sesuai skenario. Koalisi Indonesia Maju di ghosting Mas Wali. Ini jelas dipegang erat bapaknya ini. Gibran bakal deklarasi bila saja akhirnya Koalisi Indonesia Maju membuka fakta. Mereka akan deklarasi capres-cawapres setelah Gibran dipanggil PDIP. Lah gimana Mas Gibran mau ke DPP? Lah petinggi partainya sibuk karu-karuan. Pagi tadi deklarasi capres-cawapres. Nanti malam dialog capres-cawapres dengan anak milenial. Besok siang daftar ke KPU. Belum ada jadwal longgar. Nah DPP PDIP mau memastikan, menawarkan Mas Wali mau nggak masuk ke TPN, tim pemenangan nasional. Lah prediksinya dia akan jawab ini mesti menurut saya ya penting nggih sendika dawuh gitu. Tahu nggih sendika dawuh. Siap komandan. Nah, saya mau bantu pemenangan Pak Ganjar itu pasti jawabannya Mas Gibran gini. Ah wes. Nah sudah begini ya bubar jalan tenan ini Koalisi Indonesia Maju nih. Ayo siapa yang bisa jamin Gibran berani lancang ketemu Pak Prabowo sebelum bertemu DPP PDIP? Ayo. Ya, nggak bakalan toh. Nah, bila Mas Wali belum bisa dipastikan berembuk dengan Koalisi Indonesia Maju, maka ya harus ditunggu. Tadi malam Pak Ahmad Muzani, ngerti orang ini, siapa Pak Ahmad Muzani? Bener nih, tahu dah itu? Itu Sekjen Gerindra itu malah bilang terbuka kemungkinan Pak Prabowo umumkan capres di hari yang sama saat daftar ke KPU. Wah, mepet ini, limit. Nah itu menunjukkan mereka itu udah terkunci. Mau berharap pada Gibran terus. Milih cawapres lain bakal bertarung di Pilpres. Berharap terus sama Gibran. Pak Prabowo sendiri kemarin ditanya kepastian pendampingnya. Malah jawab seperti yang biasa dibilang Pak Jokowi. Ojo kesusu, ojo grusa-grusu. Jawaban Pak Prabowo malah begitu. Itu makin menggambarkan. Dia nagih ini ke Pak Jokowi seakan-akan ini. Seakan-akan akan bilang ini, please Pak, keizinkan Gibran jadi pendampingku ya. Please loh, tenang Ki. Ya tunggu saja sampai lebaran kuda Pak. Mas Gibran tidak dilepas oleh ayahandanya. Oh ini bahaya. Nah sementara itu, Ketua Bapilu Demokrat Bang Andi Arief menyebut Presiden dan Bu Mega berseteru. Wow, jutraan apa? Ngawur ya Mas Andi ini. Dan bukti perseteruan itu muncul politik dinasti katanya. Singkatnya Bang Andi Arief mau bilang, keputusan MK karena ambisi Jokowi mau melanggengkan kekuasaan. Ini Bang Andi Arief loh ini. Ini bukti Bang Andi kemakan permainan cantik Pak Jokowi. Bukannya yang mau gandeng Mas Gibran itu Pak Prabowo. Yang diuntungkan kan capres yang didukung Demokrat. Lah kok malah nuduh buruknya ke Pak Jokowi. Logikanya gimana Bung Arief ini? Cara menganalisa langkah politik itu tidak usah terlalu jelimet, ruwet. Nanti muntir. Malah repot nih Bang Andi. Kalau tidak kuat bisa konslet loh. Betul itu. Kalau mau politik dinasti,
Pak Jokowi tinggal sodorkan nama Gibran ke Bu Mega, selesai urusan. Iya toh? Ngapain repot-repot nyuruh relawan Jokowi merapat ke Pak Prabowo? Oh, sama sing ngakon iki? Oh, nyosor dulu. Ngapain masang-masang baliho Prabowo Gibran? Ngapain ada deklarasi Prabowo Gibran juga? Kan nggak perlu. Bisa jadi banyak yang mikir. Kenapa Pak Jokowi tidak hadir dalam deklarasi Ganjar Mahfud? Nah, kok malah deklarasikan waktu Pak Jokowi ke Cina? Dideklarasikan waktu ke Cina. Nah ini, dengerin ini. Dengerin Om Begawan nih. Ayo yang masih pada nyambi lihat sinetron di mute. Ini mute dulu TV-nya. Yang sambil nonton catur berhenti dulu. Caturnya berhenti mandek saya. Nanti gagal paham dengan argumentasi yang mau tak sodorkan ini. Ini gini nih. Tugas negara. Pak Jokowi ke Cina itu adalah tugas negara. Beliau jadi petugas rakyat, petugas bangsa. Ya urusan kepentingan lebih besar harus jalan terus. Urusan partai itu urusan petugas partai. Apa ngompol serupa ini? Saat Pak Ganjar dideklarasikan, kan juga ada Pak Jokowi. Ini bagi tugas. Tanggung jawab ngurus ratusan juta rakyat tidak boleh dikalahkan dengan urusan partai. Nah, tersiarnya kabar Pak Mahfud jadi cawapres Pak Ganjar juga meresahkan di koalisi lain. Direncanakan capres-cawapres koalisi PDIP ini akan mendaftar ke KPU besok pagi, jam 11. Berarti pas tanggal 19 itu. Soalnya jam 8 kan dipakai pendaftaran koalisi perubahan ini. Nah, situ. Ayo, coba ditebak ini. Besok pagi koalisi perubahan jadi daftar jam 8 pagi atau ora? Apa berubah? Seperti nama koalisinya, feeling saya ganti, berubah. Seperti namanya, mesti ras itu jam 8 itu. Kemarin Presiden PKS, Pak Ahmad Saiku menyampaikan masih mengusahakan bisa tepat waktu. Lah gimana ini masih mengusahakan? Wong dari kemarin-kemarin katanya mau daftar pertama kali ya, di Ilian ya. Kok dikonfirmasikan malah bulat-bulat muter-muter. Sebenarnya udah siap belum sih? Oh iya deh, tim baja kan belum ada komandannya ini. Yang saya dengar nih, mau UTW ke KPU. Nanti siapa yang mengumandani? Ini Om Begawan mengingatkan Sisan loh ini. Siapa komandan tim suksesnya? Dan kalian punya tokoh yang sampai sekarang masih nganggur loh, belum banyak pekerjaan. Toh itu ada Pak Amin Rais, ada Pak Rocky Gerung, atau Pak Rizal Ramli. Nah, bisa juga Pak Gatot Nurmantio nih, Jenderal Bintang 4 nih. Kan keker gagah ini sebagai komandan baja Amin nih. Mumpung masih besok, dan semua dipanggil untuk persiapan besok biar bisa tepat jam 8 sampai KPU. Nak molor-molor nanti ketemu Pak Ganjar sama Pak Mahfud makin dedek, repot nih. Sama itu capresnya dikasih tahu sekalian nih. Tidak usah gampang baper. Dikit-dikit baper itu. Bila tidak mau ribet, daftar lomba jalan sehat saja nek mau ribet. Yang gampang syaratnya itu daftar KPU itu syaratnya jelimet. Nek gak mampu biar Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang daftar duluan. Itu ya. Ini sambil goyan aja itu. Sampai jumpa. Salam Begawan. Jangan kurangi bahagia Anda. Dadah.